Jadi di sini itu cara install Linux dengan portable dan ini itu alat bahannya. Kalau mau cari di Google tuh kayak gini caranya. Tulis saja Ubuntu ISO. Ini tekan yang ini lalu download yang ini. Nanti bakal muncul kayak pop-up gitu untuk download. Lalu yang kedua tuh ya virtualnya lah ya. Ini ada VirtualBox ORG. Nah ini dia. Ini file ISO-nya tuh sekitar 5 GB-an. Di download aja. Untuk virtualnya, ini tekan download nih. Nah di sini ada Windows, tekan aja. Karena aku udah download, jadi ya udah di download aja gitu. Oke, bahannya udah. Lanjut ke install virtualnya. Tuh tinggal next aja sih. Kalau misalnya mau dipindahin penyimpanannya ya bebas. Kayak install aplikasi biasa, jadi next aja. Oke, ini udah. Dan aplikasinya ini aplikasinya. Oh, udah langsung masuk ya. Nah, ini tampilan awal dari VirtualBox. Ya, sorry, tadi rekamannya keputus, gak tahu kenapa. Oke, lanjut. Ini filenya pastiin udah di-download ya yang ISO-nya. Di sini tampilan awalnya dan tekan new aja. Nah, di sini itu kasih nama bebas lah. Kalau aku ini biar tahu ini Linux versi apa gitu. Kan ada tuh selain versi Ubuntu. Nah, ini penyimpanan virtualnya apa penyimpanan Linux-nya itu mau ditaruh di mana? Kalau aku taruh di bebas lah ya, sembarang ya, taruh di mana aja. Saran aja pakai SSD sih, biar cepet gitu untuk install ya. Lalu di sini ada ISO image. Nah, ini file download yang berGB-an tadi tuh. Nah, yang ini. Oke, ini dicentang aja. Next. Nah, di sini disesuaikan aja dengan kemampuannya. Kemampuan PC masing-masing gitu. Jangan diikutin, takutnya nge-lag kan. Nah, ini RAM. RAM ini akan dipakai untuk ke sistem Linux tadi, Linux virtual Linux nanti. Dan CPU-nya juga gitu. Intinya ini untuk menyeting Linux-nya ini mau pakai prosesor yang kayak gimana gitu. Nah, penyimpanannya juga bisa kita setting. Kalau aku 12. Jangan 10, jangan 8. Kenapa? Karena di dalamnya tuh nanti ada file tambahan gitu, sekitar 9 GB-an. Kalau 10 kan mepet. Nah, pakai 12 aja. Tekan next. Finish. Nah, ini udah. Sebelum di start, pergi ke setting dulu. Ini bebas mau diikutin atau enggak. Masuk ke network, expert. Nah, di sini ada namanya NAT diganti ke internal network. Kenapa? Alasannya biar waktu nginstal itu nggak ngedownload file tambahan gitu, biar cepat aja. Kalau mau ngikutin silakan, kalau nggak mau nggak apa-apa. Oke? Oh ya, nanti settingannya tuh bisa diubah lagi kok, biar bisa pakai internet di virtual Linux-nya. Langsung tekan start aja. Ya, ini cukup lama sih. Oke, udah. Bentar ya, besarin dulu. Nah, di sini ada pilihan. Nah, untuk milihnya itu pakai arrow ya, arrow yang di keyboard tuh. Pilih atas aja nggak apa-apa. Kalau mau nyoba yang bawah silahkan. Ini notifikasi disilang aja daripada ngeganggu kan. Nah, ini error ini kenapa? Ini sebenarnya nggak apa-apa. Itu error karena VirtualBox yang ini nih. Nah, yang ini itu nggak support dengan drivernya Linux yang sekarang. Jadi ya perlu di maintenance sih.
Jadi VirtualBox ini nggak Linux, Pak. VirtualBox-nya ini tuh nggak support drivernya dengan Linux yang sekarang. Jadi biarin aja nih. Ada kemungkinan kayak beberapa driver itu nggak support gitu. Ada yang nggak bisa, nggak berfungsi. Ya itulah lemahnya pakai virtual. Kurang dioptimasi sih. Bentar ya. Ini cukup lama nih. Nah, ini udah hitam, nggak tahu nih. Berhasil atau enggak nih. Oke, ini udah mulai tampilannya ya. Oh ya, sebelum itu aku mau ini dulu bentar. Nampak ya? Aku kadang suka kasih ini biar tahu gitu. Kalau misalnya, nah ya itulah, biar tahu. Nah, di sini ada settingannya. Ini untuk bahasa udah di next saja. Bahasa Indonesia tuh nggak ada ya. Pakai Inggris saja. Lanjut di next. Ini next saja. Nah, apa? Nah ini. Tadi kan karena aku di sini ya di settingnya itu ubahnya network itu, makanya tuh jadinya tanpa internet. Jadi ya biar nggak ngedownload banyak file. Install. Next saja. Ini atas ya. Next saja. Ini juga atas. Nah, ini harus dicentang. Butuh driver kan kita. Kalau nggak bisa, kalau nggak butuh nanti gimana mau jalaninnya kan. Di next. Nah, di sini. Di sini kalau misalnya nggak mau ribet, pakai yang atas saja. Tapi kalau mau manual, di sini. Kalau di sini tuh udah settingan default. Nah, kalau manual, ini kita bisa atur sendiri. Nah, di sini aku mau nyoba yang manual, karena ya ada tugas gitu ya. Nah, di sini tampilannya kayak gini. Di sini, tekan yang free pass ini. Kita bagi-bagi nanti. Penyimpanan yang 12 GB ini, kita bagi-bagi. Caranya, ini tambah nih. Tekan tambah. Nah, mau dibagi berapa GB gitu. Contohnya sini, aku maunya 10 GB aja lah ya. Lalu di sini ini ada varian, banyak kali varian. Cuman, untuk yang ini, untuk nginstal Linux pada umumnya itu pakai varian yang ini. Untuk yang ketiga ini aku kurang tahu ini fungsinya buat apa. Kalau yang 4, yang swap ini untuk menambah RAM. Untuk menambah RAM. Kan RAM kita tadi udah diatur ya tadi 6 GB-an tuh, 6 RAM. Nah, di sini untuk penambahan RAM-nya. Karena kita mau install Linux-nya, jadi pakai yang atas ini. Nah, di sini ada pilihan slash slash. Nah, ini pakai yang slash ini aja nih. Loh, kok pakai yang gini? Karena ini pengaturan default-nya. Kalau kita di Windows tuh kayak gini. Di drive C. Nah, kayak gini. File Windows-nya kan di sini. Otomatis file Ubuntu-nya akan masuk ke drive C gitu. Ibaratnya kayak gitulah kalau dicontohin dengan Windows. Paham lah ya harusnya. Diklik OK. Nah, di sini ada SDA1, SDA2. Nah, SDA1, SDA2 itu mirip dengan yang ini. Drive C dengan drive D di Windows. Bedanya ya kayak gitulah miripnya. Nah, makanya. Lalu kalau misalnya mau ditambah lagi penyimpanannya bisa tekan yang free space lagi, tambah nambah penyimpanan, nambah partisi baru gitu. Nah, segini. Ini maksimalnya, ini nggak bisa ditambah nih. Karena kapasitas kita yang punya tuh 2 GB nih. Makanya, cuman bisa 1 GB doang. Lalu sini penambahan RAM. Penambahan RAM bebas mau berapa. Penambahan RAM yang tadi ya, yang swap ini nggak bisa dipilih karena namanya penambahan RAM. Jadi ya nggak bisa lah. File intinya nggak bisa ditaruh di situ. Nah, aku jelasin dikit. Penambahan RAM ini itu fungsinya buat apa sih? Kan tadi udah dikasih RAM ya di sini ya. Mana nih? Ini.
udah dikasih RAM kan tadi 6 GB. Nah, jadi gini, RAM yang ini RAM utama. Kalau misalnya RAM utama ini penuh, dia bakal make RAM yang ini. Anggap aja ini RAM tambahan, tapi RAM cadangan gitu. Jadi ini nggak bakal kepake kecuali RAM yang ini itu udah penuh. Jadi itulah fungsinya. Jadi aku kasih aja 1 GB-an dan ya free space gua cuman 4 MB. Itu. Kalau mau ditambah lagi bisa kalau misalnya masih ada space ya. Lanjut di next. Ini buat aja username-nya bebas sih. Atau enggak nama aja ya. Lanjut passwordnya bebas. Ini cuma latihan ya. Terus next. Ini zona waktu, pilih aja kota Batam ya. Biar kok kita sih kota Batam. Nah ini. Biar jamnya tuh mirip lah. Oke, kalau udah ya tinggal diinstal aja. Lihat nih, memorinya 89% nih. Padahal di sini tuh nggak terlalu banyak kan, karena VirtualBox-nya udah ngambil 6 GB-an tadi kan. Terus CPU-nya kemakan banyak nih. Tadi aku ngasihnya CPU-nya 4 GB-an kan. Di sini 4 GB-an. Makanya di sini udah sekitar kena lah 4 GB-an tuh. Oke, ini tinggal nunggu install ya. Oh ya, kalau misalnya di sini punya teman-teman nih, merah di sini. Saran aku di close aja waktu install ini. Caranya tuh file close, pilih yang ini, terus oke. Kalau misalnya merah, gitu. Takutnya kalau merah kan otomatis kan PC atau laptop teman-teman itu kayak bekerja dengan keras gitu kan. Daripada memaksa mending itulah dikecilin lagi gitu settingan sebelumnya. Settingan yang ini nih dikecilin lagi. Biar stabil lah, nggak maksain laptop atau komputer gitu. Ya, ini aku percepat aja. Oke, di sini udah siap ya installnya. Berapa menit tadi tuh? Oke, kalau teman-teman yang agak kurang gitu ya speknya, itu mungkin butuh waktu lama gitu. Jadi jangan di-close, jangan diapain gitu. Oke, ini udah di restart aja nih. Restart now. Sebenarnya udah siap sih ini Ubuntu-nya. Udah siap sih ini install Linux versi Ubuntu. Nah, Linux versi Ubuntu. Udah siap. Oh, ini ada tulisan please remove the installation medium. Itu artinya ini. File ISO tadi itu bisa dihapus atau dipindahkan gitu. Kalau kita kan dari internal ya. Nah, ini. Kita kan file ISO-nya kan itu dari download tadi kan. Mana tuh tadi? Nah, dari download ini kan file ISO-nya. Kalau kita itu udah otomatis hilang gitu. Tapi kalau misalnya nih, teman-teman itu dari USB atau dari hard disk eksternal, itu harus dicopot dulu sebelum di-enter. Dicopot dulu baru di-enter. Kalau kita yang download, itu udah otomatis dilepas. Biar VirtualBox-nya ini enggak make file ISO dari downloadan. Jadi dia makainya yang udah diinstal. Nah, karena ini aku udah hilang nih file ISO-nya, langsung tekan enter aja. Dan ya ini login ulang sih. Ini aku skip ya. Dan ya, ini tampilan awalnya disuruh login. Masukin aja. Eh, 123 ya tadi? Oh iya. Dan iya, ini tampilan Ubuntu-nya. Oh iya, tadi itu ada notifikasi internet gak ada biar tadi itu settingannya.
ada notifikasi internet tidak ada itu ya settingan tadinya ya. Supaya internetnya itu bisa, ini tinggal diganti aja sih. Setting, network, ganti ke NAT. Oh ya, NAT ini itu untuk WiFi ya, untuk yang pakai WiFi. Kalau aku itu kan pakai adapter ya, pakai Ethernet. Mana nih adapter? Ini. Karena aku pakai ini WiFi-nya, jadi pakai yang ini. Klik OK aja. Nanti di restart lagi nih, biar bisa internetan gitu. Dan ya, ini filenya. Nah, yang slash tadi, file slash yang tadi yang kita pilih, itu bakal masuk ke sistem utama gitu, kayak file Ubuntu, file Linux-nya itu akan masuk ke file utama. Kalau misalnya nanti milihnya itu slash home, dia bakal masuk ke sini nih, install apa? File Linux-nya gitu. Kayak file Windows lah. File Windows kan dia adanya di drive C ya. Nah ini file Windows-nya kan ada di drive C ya. Nah, kalau di Linux kurang tahu nih di mana nih slash-nya nih. Tapi kalau misalnya milih yang slash home, dia bakal masuk ke sini, atau slash yang lain, dia bakal masuk yang lain. Nah, untuk logout-nya bisa dua cara, dari sini logout, atau langsung matiin mesin aja di sini, close. Pakai logout aja. Logout. Dan, ya, udah. Gitu aja sih caranya. Oh ya, ini kalau misalnya masih kayak gini, di close aja sih. Close, power, oke. Nah, jadi kayak gitulah ya. Jadi kalau misalnya lama installnya, ini di setting-setting aja, dikurangin gitu pelan-pelan, biar nggak nge-lag. Oke, gitu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.